Kawan inilah, masih ingat kan sama video viral yang ini? Sehingga harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Ya, jadi kejadian ini tuh bikin heboh dunia usaha ketika sejumlah pelaku usaha yang belakangan diketahui berasal dari Kadin Kota Cilegon ini meminta jatah proyek. Besarnya, wah ini sih gede banget ya, 5 triliun rupiah ke satu perusahaan tanpa lelang. Iya benar, ini tanpa lelang loh. Kasus ini tentu aja menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas organisasi bisnis di daerah. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Usai video permintaan proyek 5 triliun tanpa lelang tersebut tersebar luas, Kadin Kota Cilegon ketar-ketir kawan inilah. Ya gimana nggak ketar-ketir, karena udah viral. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, ini bahkan berdalih loh kawan inilah. Peristiwa itu terjadi karena anggotanya tersulut emosi hingga terselip lidah katanya. Kok ya bisa? Yakin Pak, selip lidah? Pada Jumat malam 16 Mei 2025, Polda Banten ini telah menetapkan 3 anggota Kadin Cilegon sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan proyek senilai 5 triliun rupiah. Mereka ini diduga meminta jatah proyek dari PT Cengda selaku kontraktor pembangunan PT Chandra Asri Alkali. Yang bikin netizen sebel, saya juga sebel kawan inilah, pas ditangkap, malah cengar-cengir dong. Kayak nggak ada rasa bersalah. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri ini ikut berkomentar. Beliau ini menyatakan bahwa Kadin tidak mentolerir tindakan yang mencoreng nama baik organisasi. Sementara ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin ini menilai, aksi premanisme seperti ini itu bisa merusak iklim investasi di Indonesia dan pastinya membuat pengusaha nasional ini susah berkembang. Dan ya investor asing menjadi tidak tertarik nih untuk berinvestasi di Indonesia. Kasus yang menimpa 3 anggota Kadin Cilegon ini bukan hanya jadi sorotan lokal ya kawan inilah, tapi juga bisa menyentil isu yang lebih besar, yaitu iklim investasi di Indonesia. Pemerintah yang kita tahu saat ini sangat mendorong masuknya investasi asing. Tapi praktik-praktik yang dianggap sebagai pemalakan proyek yang kayak begini, itu beresiko menurunkan kepercayaan investor. Dan tentu aja patut menjadi perhatian oleh semua pihak. Kita doain ya kawan inilah, semoga ini bisa jadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan sekedar penindakan individu. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.